Warga mengamankan seorang pencuri motor yang kabur ke atap rumah warga di Jalan Pelita Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Sebelumnya, pelaku melakukan perlawanan dengan melemparkan batu bata dan pecahan kaca ke arah warga. Akibatnya satu orang warga terluka terkena pecahan kaca. Warga yang emosi lalu mengepung hingga pelaku jadi bulan-bulanan dan babak belur. Peristiwa berawal saat pelaku dipergoki warga mendorong motor hasil curian. Ketika diminta surat kendaraan, pelaku tidak bisa memberikan jawaban. Ia pun melarikan diri dengan memanjat rumah warga yang sedang dibangun. Saya dilempar kaca sama malingnya itu dari atas atap. Saya di bawah. Artinya si maling itu udah upaya perlawanan ya pas dikepung ya Pak ya? Iya, saya sih sendiri di atas. Karena kan di lantai 2 saya. Kemudian warga kan ada di lantai bawah. Jadi saya sendiri di atas. Guna kepentingan pemeriksaan, pelaku digelandang ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi pencurian plang besi rambu pembatas busway dilakukan manusia Silver dan rekannya di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam kamera warga. Aksi nekat tersebut tergolong nekat karena dalam kondisi ramai kendaraan. Di lokasi kejadian ditemukan pecahan akrilik, mur, baut, serta rambu yang ditinggalkan di sisi jalur busway. Sementara tiang besinya telah raib dibawa kabur pelaku. Yang saya dapat informasi dari teman-teman ojol ya, emang sih tahu gitu. Biasanya kalau saya lewat sini emang selalu ada deh plang. Tapi kalau saya lihat lagi udah nggak ada. Tapi lihat langsung nggak? Oh nggak ngeliat teman. Info dari teman ya seperti itu. Emang waktu kemarin mah ada sebelum kejadian. Aksi rayap besi di Jakarta sering terjadi dengan sasaran fasilitas umum yang terbuat dari besi seperti pagar, pelang jalan, hingga rambu lalu lintas. Warga berharap petugas rutin berpatroli dan menangkap para pelaku maling besi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran melanda gudang oli di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu unit mobil yang sedang terparkir pun ikut terbakar. Bertolak ke Cebu, Filipina, Presiden Prabowo hadiri KTT ke-48 ASEAN. Pasukan militer Iran pamerkan puing drone pengintai yang diduga milik Amerika Serikat di depan warganya. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ardi Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran melanda gudang oli yang berada di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Tumpahan oli membuat api dengan cepat membesar serta merambat ke satu unit mobil yang sedang terparkir. Kebakaran terjadi di lahan yang dijadikan sebagai gudang oli di Jalan Kapuk Kamal Muara, ujung Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Tumpahan cairan oli yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar serta merembet ke mobil yang sedang terparkir. Petugas pemadam kebakaran bersama warga setempat berupaya memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun diduga berasal dari letupan korsleting listrik pada salah satu bangunan yang berada di dalam gudang tersebut. Ini kan ada orang berdekat gitu ya, gede. Terus ada debu asapnya itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara api berhasil padam setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran beserta ratusan personil dikerahkan ke lokasi.
Dari Jakarta Utara, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, 2 unit rumah di Jalan Kapten Mulyono Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ludes terbakar pada Rabu malam. Api diduga berasal dari tabung gas LPG yang meledak. Menurut sejumlah saksi, kebakaran ini diawali dengan terdengarnya 2 kali ledakan yang diduga berasal dari tabung gas di rumah korban bernama Ali yang berada di Jalan Kapten Mulyono, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ledakan tersebut disertai munculnya kobaran api yang langsung melahap bangunan rumah hingga merembet ke rumah sebelahnya. Akibat cepatnya api membesar, pemilik rumah hanya sempat menyelamatkan sedikit harta benda mereka. Sementara rumah di sebelah yang turut terbakar merupakan rumah kosong yang tidak ditinggali pemiliknya. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga langsung berdatangan ke lokasi dan berupaya melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya, tapi kobaran api justru semakin membesar. Tadi itu pas saya masuk di rumah itu ada bunyi dum gitu kan. Sekalinya ada kebakaran, tak kira ada pemberitahuan dari perumahan sebelah kan bunyi tuh lonceng apa itu tiang. Nah, tahu-tahu kan masuk sini kebakaran sudah ada 2 rumah ini merembet. Menunggu pemadam kan lama sampai 1 jam lebih, datang itu jam 8.21. Kejadian sekitar pukul berapa tadi? Jam 7-an. Langsung sigap kan warga sini sigap ambil yang ada di sini kayak selang apa segala semuanya sih. Cuma sambil menunggu pemadam kan, cuma kan sudah merembet, sudah sampai 2 rumah. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan yang terlambat sampai di lokasi langsung bergerak cepat memadamkan api hingga akhirnya api bisa dipadamkan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi 15 meter longsor dan menutup badan jalan tol Bocimi, Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya arus kendaraan dari Sukabumi menuju Jakarta tertutup material longsor. Informasikan KM 72 Bocimi longsor. Pengguna jalan tol Bocimi geger saat tebing setinggi 15 meter panjang 20 meter longsor hingga menutup ruas jalan tepatnya di kilometer 72 Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Longsor terjadi saat hujan deras mengguyur sejak Rabu siang. Kendaraan yang tengah menuju Jakarta pun terjebak kemacetan. Petugas segera mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi material tanah yang menutup badan jalan. Selama evakuasi, arus kendaraan dari Sukabumi menuju Jakarta untuk sementara ditutup. Polisi juga merekayasa lalu lintas di mana kendaraan dari arah Sukabumi menuju Jakarta dialihkan melalui gerbang tol Cigombong. Lubang galian di Jakarta tak ada habis-habisnya. Sebuah video viral belakangan ini memperlihatkan seorang pria tunanetra tercebur di dalam galian PAM di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Ya Allah, nih galian makan korban lagi nih. Ayo Pak, pelan-pelan Pak. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria tunanetra terperosok ke dalam galian besar di kawasan Condet, Jakarta Timur hari Minggu lalu. Dibantu warga, korban berusaha naik dari lubang galian PAM Jaya yang berukuran 1 meter lebih. Beruntung korban tak luka serius, tapi tubuhnya dipenuhi tanah lengket dan basah. Menurut warga, lubang galian di Jalan Raya Condet ini sudah kerap memakan korban. Sebelumnya, seorang pedagang ketoprak dan gerobaknya tercebur ke galian yang belum padat. Tanah galian juga berceceran di Jalan Condet, membuat jalanan licin dan membahayakan pengendara. Seorang warga telah melapor ke PAM Jaya soal keluhan dampak galian PAM. Pokoknya kan di sepanjang jalan tuh galian kan, PAM kan. Nah ini tumpah-tumpah terus. Ditunggu dulu. Selain itu, pemirsa, jalan berlubang di Jalan Lintas Sumatera, Musirawas Utara, Sumatera Selatan lagi-lagi makan korban. Bus ALS membawa belasan penumpang oleng dan terlibat kecelakaan adu banteng dengan truk tangki minyak di arah berlawanan. 16 orang tewas dan baru 5 orang berhasil diidentifikasi.
Dah bisa lagi Pak, dah terkejar lagi itu. Kobaran api besar disertai asap hitam pekat membakar habis bus dan truk tangki minyak yang terlibat tabrakan adu banteng. Peristiwa terjadi di jalur lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Rabu siang. Kebakaran bis. Meski banyak korban terjebak di dalam bus, namun warga tidak bisa berbuat banyak lantaran kobaran api begitu besar. Menurut warga, peristiwa terjadi saat bus ALS melintas dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi. Diduga gara-gara menghindari lubang, bus oleng ke jalur sebelahnya dan bertabrakan dengan truk tangki minyak. Akibat tragedi ini, 16 orang tewas ditemukan terjebak di bangkai 2 kendaraan yang terbakar. 2 jenazah diangkat dari truk tangki dan 14 jenazah dari dalam bus ALS. Ke-16 kantong jenazah dibawa menuju RSUD Lubuk Linggau. Untuk memudahkan proses identifikasi, 16 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang tadi malam. Tim DVI menyediakan posko antemortem untuk mempermudah proses identifikasi korban. Tindakan direncana kita sudah terbentuk tim DPI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta, kita akan mulai dengan dokter forensik yang ada di sini. Intinya kita nanti pemeriksaannya, identifikasi itu kita mulai dari pendataan dari data dari keluarganya, ciri-cirinya bagaimana. Nah nantinya akan kita simpulkan dari hasil pemeriksaan. Hingga pagi tadi baru 5 jenazah berhasil diidentifikasi, yaitu sopir bus, 2 penumpang, serta sopir truk tangki dan kernetnya. Sementara 11 orang lainnya masih dalam proses otopsi. Sementara ada 4 korban selamat kini dirawat di Rumah Sakit Rupit Musirawas Utara. 3 korban diantaranya mengalami luka bakar hingga 90%. Polda Sumatera Selatan telah melakukan olah tempat kejadian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Apakah akibat kelalaian, kelaikan kendaraan, atau faktor keamanan jalan? Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di tikungan tajam jalur Gunung Gumitir, tepatnya di Jalan Umum jurusan Jember Banyuwangi kilometer 33. 1 unit minibus terperosok ke dalam jurang sedalam 25 meter. Diduga karena supir mengantuk. Sebuah minibus yang terbalik masuk jurang kawasan jalur Gunung Gumitir, Jember, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember. Lebih tepatnya di Jalan Umum jurusan Jember Banyuwangi kilometer 33, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Mobil berisi 6 orang termasuk sopir berhasil selamat meski sopir alami patah tangan kiri karena benturan keras saat mobil yang dikendarai masuk jurang. Proses evakuasi berjalan lebih dari 1 jam. Polisi dibantu relawan dan BPBD Jember terpaksa gunakan tandu dan tali untuk mengangkat korban hingga ke atas bukit, kemudian dievakuasi ke RSD Subandi Jember guna mendapat pertolongan medis. Mobil tersebut melaju dari arah Jember tujuan Banyuwangi dan saat di jalur menikung justru mobil terus berjalan lurus hingga masuk jurang. Peristiwa tersebut karena sopir alami microslip atau tidur sesaat. Jember mau ke Banyuwangi. Ada penumpangnya. Itu yang drivernya itu mengalami lepas tulang. Oh gitu. Di bahu. Sekitar 6 orang. Tapi selamat penumpangnya. Alhamdulillah selamat semua. Kasus kecelakaan ini kini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi pencurian besi atau biasa disebut rayap besi kembali terjadi di Jalan Raya Ibu Kota di kawasan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku yang merupakan manusia silver dan rekannya nekat mencuri saat jalan ramai kendaraan hingga terekam warga dan viral. Seorang manusia silver dan rekannya nekat mencuri marka pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pencurian yang disebut rayap besi ini dilakukan saat kondisi jalan ramai kendaraan. Usai viral ditemukan pecahan akrilik, mur dan baut serta rambu berbahan akrilik yang ditinggalkan begitu saja di sisi jalur busway. Sementara tiang besi telah raib dicuri.
Sejumlah pengemudi ojol mengaku tak menyangka manusia silver yang biasa mengamen justru telah melakukan aksi pencurian dan berharap adanya razia PMKS agar jalan Jakarta aman dan nyaman. Biasa, emang sih tahu gitu. Biasanya kalau saya lewat sini emang selalu ada deh plang. Tapi kalau saya lihat lagi udah nggak ada. Oh, sangat meresahkan, sangat mengganggu aktivitas di jalan raya karena mereka itu mengganggu sekali gitu, Pak. Jadi rambu-rambu ya? Iya, Pak. Aksi raya besi di ibu kota sudah berulang kali terjadi dengan sasaran fasilitas umum yang terbuat dari besi seperti pagar, pelang jalan hingga rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur kembali terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. 2 orang remaja yang masih berstatus pelajar diringkus polisi setelah nekat mencuri sepeda motor milik rekan mereka sendiri. Ironisnya pelaku memperteli mesin motor untuk dijual secara kiloan dan uangnya digunakan untuk judi online. Inilah detik-detik saat tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang melakukan penggerebekan di sebuah rumah di kawasan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. 2 orang remaja berinisial A dan S tak berkutik saat petugas mengepung mereka yang tengah bersantai di teras rumah. Tanpa perlawanan, keduanya langsung diamankan petugas lantaran terlibat aksi pencurian kendaraan bermotor. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sepeda motor korban, namun hanya dalam bentuk rangka. Pelaku mengaku mesin motor tersebut telah dilepas dan dijual secara kiloan ke pengepul barang bekas agar cepat mendapatkan uang tunai. Mirisnya, motif dibalik pencurian ini adalah kecanduan judi online. Kedua pelajar ini nekat menggasak motor temannya yang tengah terparkir karena rusak di pinggir jalan. Seluruh uang hasil penjualan komponen mesin motor tersebut habis digunakan untuk modal bermain judi online. 4 hari yang lalu, si korban melaporkan kepada Polresta Padang bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motornya yang diparkir dekat rumah dan dicuri oleh diduga 2 orang yang tadi kita amankan. Dan setelah dicuri, sepeda motor disimpan dan dijual kiloan. Luar biasa sekali. Si pelaku ini, salah satu dari pelaku itu hobi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang dan terancam hukuman pidana mengenai pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berasa ditipu, ratusan orang calon pembeli rumah di Padalarang, Bandung Barat menggeruduk kantor developer. Bertahun-tahun menunggu, rumah tak kunjung dibangun meski korban sudah membayar. ...106 korban dugaan penipuan pengembang perumahan menggeruduk dan meminta pertanggungjawaban pihak pengembang di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya, ratusan korban ini dijanjikan pengembang akan dibangunkan hunian. Namun pada kenyataannya setelah melakukan pembayaran bertahun-tahun, rumah mereka tak kunjung dibangun. Kasus ini mencuat setelah para pembeli menyadari progres pembangunan di lokasi nyaris tidak bergerak sejak pertengahan 2025. Bangunannya juga belum ada, yang blok H saya itu belum ada di sini, adanya cuma blok I. Nah setelah itu saya minta, kalau misalnya kayak gitu saya minta refund aja, gitu kan, karena ini tidak ada kejelasan bagaimana. Ternyata pada saat kita mengajukan refund, sama aja diolor-olor seperti itu sampai sekarang. Somasi 1, 2 sudah kami layangkan. Nah, dalam gelagat ini respon dari PT SAB ini kurang baik nih, tapi kami akan terapkan juga di tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, DPRD Bandung Barat melakukan audiensi dan memfasilitasi kedua belah pihak, namun tidak ada itikat baik dari pihak pengembang. Sesuai hasil kesepakatan, ini akan ada lagi mediasi lanjutan. Kita sudah sepakat ya Pak ini dengan Pak Ketua Komisi 3. Walaupun sebetulnya kan dana kami ini lebih ke fasilitasi dan mediasi. Kemudian kenapa dihadirkan Ketua Komisi 3 untuk memperjelas tentang bahwa izinnya sudah diterbitkan sebetulnya. Lahannya sudah ada. Berarti ini ada itikat yang tidak baik ya dari pihak pengembang. 106 konsumen yang merasa dirugikan telah bergabung dalam komunitas korban dengan total kerugian mencapai 65 miliar rupiah. Para korban kini menanti kejelasan nasib mereka.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku akhirnya diringkus pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Siapa namamu siapa? Asyari siapa? Asyari siapa? Pelarian Asyari Kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan pihak kepolisian sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap oleh pihak Polresta Pati yang bekerjasama dengan Jatanras Polda Jawa Tengah serta pihak kepolisian setempat. Pak Bambang, siap. Ada Bahar, Mas Sukmo, sama ini. Asyari, pelaku pencabulan santriwati, telah tiba di Mapolres Pati dan sedang diperiksa intensif penyidik. Sebelum dibekuk, Asyari melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Dari penelusuran penyidik, diketahui tersangka sempat di Kudus, terus ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Kasus Kiai diduga cabul terhadap puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Kementerian PPA akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo. Menteri PPA Arifatul Hoiril Fauzi menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati, Kementerian Agama, dan Kepolisian di Pendopo Kabupaten Pati. Hasil rapat menegaskan kasus untuk diusut tuntas. Beliau tadi kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Pesantren itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Hari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Kementerian PPA juga akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo di seluruh jenjang pendidikan. Diduga, jumlah korban pencabulan masih terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Pati meminta para korban untuk buka suara. Ketika polisi gerak cepat dan berhasil menangkap oknum kiai terduga pelaku cabul, puluhan santriwati di Pati yang sempat kabur, di kasus yang lain publik juga berharap TNI bisa segera menangkap oknum TNI yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak SD. Karena hingga saat ini pemirsa data Semen Polisi Militer 14-3 Kendari masih menetapkan status daftar pencarian orang karena Sertu MB belum berhasil ditangkap. Penetapan DPO dilakukan karena yang bersangkutan melarikan diri saat menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan pelanggaran hukum. Berkas perkara Sertu MB telah dilimpahkan dari Satuan Kodim 1417 Kendari ke Denpom untuk penanganan lebih lanjut. Meski pelaku melarikan diri, proses penyidikan tetap berjalan dengan memeriksa 3 orang saksi, termasuk orang tua korban. Pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, diduga telah melakukan kekerasan seksual pada 15 April di kediamannya dan dilakukan berulang kali. Sebelumnya siswi sekolah dasar menjadi korban pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban mengalami trauma sementara pelaku melarikan diri saat pemeriksaan. Korban pencabulan oknum TNI Kodim 1417 Kendari trauma dan menjerit ketakutan. Keluarga berusaha menenangkan korban yang berusia 12 tahun, namun korban terus menjerit ketakutan.
Sebelumnya, keluarga korban tinggal di perumahan milik pelaku di Rano Meto Konawe Selatan. Korban diduga diperkosa saat tinggal sendirian. Terduga pelaku sebelumnya telah diperiksa di Kodim 1417 Kendari, namun melarikan diri saat diberikan izin makan. Pelaku ini tidak ada, karena sempat kabur. Jadi walaupun dia kabur, tetap kita proses secara hukum. Dan kita sudah sampaikan kepada satuannya dan DIM untuk membuatkan surat daftar pencarian DPO. Pelaku telah disanksi administrasi dengan status tidak hadir tanpa izin atau THTI, serta menerbitkan DPO. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sinergi antar lembaga terus diperkuat untuk memastikan tata kelola dana pendidikan yang transparan dan tepat sasaran. Kali ini Kemendikdasmen bersama Kejaksaan Republik Indonesia, Pemprov Jawa Barat, dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional meninjau langsung penyaluran bantuan dana pendidikan program Indonesia Pintar dan hasil revitalisasi fasilitas belajar. Mengusung tema sinergi, Kemendikdasmen dan Kejaksaan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Agenda utama kali ini adalah penyerahan secara simbolis bantuan dana pendidikan program Indonesia Pintar atau PIP kepada 6 orang perwakilan siswa penerimaan bantuan serta peninjauan hasil revitalisasi bangunan tahun 2025. Pada kesempatan ini, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS juga turut memberikan dana bantuan secara simbolis, di mana acara turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, serta utusan khusus Presiden. Kehadiran pihak kejaksaan menjadi bentuk pendamping hukum agar penyaluran dana pendidikan bebas dari penyimpangan. Bocorannya itu di tahap di penerimaan kebanyakan yang menurut data kami terima itu kebanyakan di tahap para penerima. Oleh karena itu kami berikan link ini kepada para penerima manfaat, gitu, ya, bukan kepada kepala sekolahnya malah, para penerima manfaat atau calon penerima manfaat. Nah, agar mereka bisa secara berani langsung melaporkan. Nah, dan dalam hal ini juga kami juga menggandeng juga nih Badan Permusyawaratan Desa yang memang notabene kan para penerima manfaat kebanyakan di desa, agar mereka bisa menjadi verifikator bahwa laporan-laporan ini memang benar adanya. Para anggota BPD ini juga dalam hal ini Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa itu akan membentuk satgas-satgas dalam menindaklanjuti hal ini. Melalui sinergi antar lembaga ini, pemerintah berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan dana pendidikan dengan pengawalan ketat dari pihak Kejaksaan RI maupun unsur masyarakat seperti APEDNAS. Pihak sekolah pun menyambut positif dukungan ini untuk menunjang fasilitas belajar siswa dan diharapkan setiap bantuan dapat diterima dengan tepat sasaran demi menunjang fasilitas belajar siswa di Indonesia. Bertolak ke Cebu, Filipina, Presiden Prabowo hadiri KTT ke-48 ASEAN. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.